Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rauf Suratandal, NPM 2108260183. Jadi kali ini untuk tugas dari psikiatri, dok psikiatri, saya akan menjelaskan mengenai dari skizoafektif. Yang pertama, dari definisi, eh, adanya episode depresi mayor, manik atau campuran yang terdapat bersamaan dengan gejala-gejala skizofrenia. Gejala ini berlangsung setidaknya 1 bulan. Gejala ini em, memenuhi gejala skizofrenia itu memenuhi gejala kriteria A dari skizofrenia, yaitu adanya waham, halusinasi, perilaku aneh, atau gejala negatif. Lalu selanjutnya ada faktor resiko, yang dimana faktor resikonya itu berupa genetik, sosial faktor, trauma, dan stres. Untuk dari epidemiologi, prevalensi skizofrenia afektif diperkirakan sekitar 0,5% hingga 1% hingga dari populasi umum. Insidensi tahunan dilaporkan berkisar antara 0,2 hingga 0,7 per 1.000 individu. Selanjutnya, patofisiologi. Patofisiologi yang pasti dari skizoafektif saat ini masih belum diketahui. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya abnormalitas pada dopamin, norepinefrin, dan serotonin mungkin berperan. Mungkin untuk patofisiologi yang dopamin bisa seperti melalui jalur nigrostriatal, jalur mesolimbik, jalur mesokortikal, dan jalur tuberoinfundubular, yang dimana pada jalur nigrostriatal akan mungkin menyebabkan gangguan pada gerakan pasien, pada jalur mesokortikal akan menyebabkan gangguan pada fungsi kognitif pasien, jalur mesolimbik mungkin akan menyebabkan gejala-gejala positif pada pasien, dan jalur tuberoinfundubular akan menyebabkan hiper hiper eh, hipersekresi pada prolaktin. Lalu lanjut pada diagnosis. Yang pertama anamnesis. Adanya perasaan sedih dan hilangnya minat berlangsung paling lambat sedikit 2 minggu. Gejala tersebut muncul bersamaan dengan waham, pembicaraan kacau, halusinasi, perilaku kacau, dan gejala negatif. Lalu pada pemeriksaan, didapatkan tanda-tanda gangguan mood depresi atau tanda-tanda mania ataupun campuran. Lalu DSM-5 kriteria for schizoaffective disorder. Yang pertama, durasi penyakit tidak terputus di mana ada episode suasana hati utama, manik atau depresi, selain kriteria A untuk skizofrenia. Episode depresi utama harus mencakup suasana hati yang depresi. Lalu, ada halusinasi dan delusi selama 2 minggu atau lebih tanpa adanya episode mood utama, manik atau depresi, selama seluruh durasi seumur hidup penyakit. Lalu, gejala yang memenuhi kriteria untuk episode mood utama hadir untuk sebagian besar durasi, total bagian aktif, dan sisa penyakit. Lalu, gangguan tersebut bukan hasil dari efek atau suatu zat, misalnya obat penyalahgunaan guna atau eh, obat-obat narkoba, lalu atau eh, kondisi medis lain yang mendasarinya. Lalu untuk subtipe ada tipe bipolar, yaitu bila terdapat episode manik atau campuran, selain itu dijumpai episode depresi mayor. Dan ada tipe depresi, yaitu bila hanya episode depresi mayor. Selanjutnya, tata laksana. Yang pertama ada tata laksana farmakoterapi, yaitu ada pengobatan dengan antipsikotik. Jadi antipsikotik ini digunakan untuk menargetkan psikosis dan perilaku agresif pada gangguan skizoafektif. Gejala lainnya termasuk delusi, halusinasi, gejala negatif, speech yang tidak terorganisir, dan perilakunya. Sebagian besar antipsikotik generasi pertama dan kedua menghalangi reseptor dopamin. Sedangkan antipsikotik generasi kedua juga memiliki aksi tambahan pada reseptor serotoninnya.
Jadi antipsikotik itu termasuk risperidon, olanzapine, quet- quetiapine, ziprasidon, aripiprazol, dan haloperidol. Selanjutnya ada mood stabilizer. Pasien yang mengalami periode ketidakfokusan, ketidakhati-hatian, grandiositas, em, flight of idea, dan gejala-gejala lainnya, em, harus dipertimbangkan penggunaan mood stabilizer. Contohnya seperti lithium bikarbonat, asam valproat, carbamazepine, dan lamotrigine. Selanjutnya ada antidepresan. Jadi antidepresan ini digunakan untuk menargetkan gejala depresi pada gangguan skizoafektif. Inhibitor reuptake serotonin SSRI lebih disukai karena efek samping dari resiko efek sampingnya lebih rendah dan tolerabilitas dibandingkan dengan antidepresan trisiklik. Dan jadi untuk SSRI ini mungkin contohnya seperti fluoxetine, sertralin. Dan yang terakhir ada psikoterapi. Jadi pasien yang memiliki gangguan skizoafektif dapat memperoleh manfaat dari psikoterapi. Seperti halnya dengan kebanyakan gangguan mental. Jadi rencananya perawatan yang harus menggabungkan terapi individu, terapi keluarga, dan program psikoedukasi. Ya, tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka dan meningkatkan fungsi kognitif untuk mencegah kekambuhan dan kemungkinan dirawat inap kembali. Oke, selanjutnya ada diagnosa banding. Jadi untuk diagnosa bandingnya, yang pertama ada skizofrenia. Jadi skizofrenia ada periode yang jelas selama setidaknya 2 minggu di mana hanya terdapat gejala psikotik, yaitu delusi dan halusinasi, tanpa gejala tanpa gejala mood untuk mendiagnosis gangguan skizoafektif. Namun, episode suasana hati yang signifikan seperti depresi atau mania hadir untuk sebagian besar durasi dari total penyakit. Begitu juga gejala psikotik mendominasi sebagian besar durasi total penyakit. Diagnosis cenderung menuju skizofrenia. Selain itu, skizofrenia memerlukan 6 bulan gejala prodromal atau residual. Gangguan skizoafektif jadi tidak memerlukan kriteria ini. Kemudian, selanjutnya ada major depressive disorder dengan eh, psychotic feature yang dimana pasien dengan depresi major dengan gejala psikotik hanya mengalami gejala psikotik selama episode suasana hati mereka. Sebaliknya, gangguan skizoafektif memerlukan setidaknya 2 minggu di mana hanya terdapat gejala psikotik tanpa gejala suasana hati. Pasien dengan major depressive disorder dengan psychotic feature tidak memenuhi kriteria A dari gangguan skizoafektif. Lalu yang terakhir ada bipolar disorder. Jadi pasien gangguan bipolar dengan gejala psikotik hanya mengalami gejala psikotik selama episode manik. Sekali lagi, gangguan skizoafektif memerlukan periode setidaknya 2 minggu di mana hanya terdapat gejala psikotik tanpa gejala suasana hati. Gejala psikotik pada gangguan bipolar tidak memenuhi kriteria A dari gangguan skizoafektif. Yang terakhir yaitu prognosis. Mengingat bahwa kriteria diagnosis untuk gangguan skizoafektif belum berubah secara sorry, mengingat bahwa kriteria diagnosis untuk skizoafektif berubah secara berkala, studi prognosis menjadi sulit untuk dilakukan. Prognosis keseluruhan bagi mereka yang mengalami penyakit psikotik menunjukkan bahwa 50% kasus menunjukkan hasil yang baik. Hasil yang baik didefinisikan sebagai gejala minimal atau tidak ada gejala dan atau eh, pekerjaan atau berhasil. Hasil ini sangat bergantung pada inisiasi pengobatan yang cepat dan regimen pengobatan yang dioptimalkan seperti yang dijelaskan eh, sebelumnya. Oke, jadi sekian presentasi mind map dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.